Jika berdoa tangan diangkat, kepala menunduk, berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iya. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalimat syahadat. Syahadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad Tuhan Allah. belajar raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Doa mohon dilapangkan. Rabbi syrahli sadri wa yassirli Amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikrar bina insani. al-awwal Allah bersama asal Allah Allah melihatku masa Allah saksikanku. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kita akan mulai dengan surat Al-Kahfi ya. 1 sampai 10. Adakah yang sudah hafal? Belum, Yuk, ayat pertama. belum, Belum? 1 sampai 10 Belum. saja. belum, Bu. Ya. Sudah siap dengan Al-Qur'annya? Halo? Mana ini yang pada dimatikan, silakan dibuka kembali kok. Senangnya buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup. Mau dibuka terus gitu loh, nggak usah dipencet-pencet gitu loh. Mas Haidar, Mbak Kesya, Mas Nata, Mbak Najmi, Mbak Ica, Mbak Nindi, Mas Adit. Kalau aku keluar aplikasi Zoom itu otomatis kameraku langsung mati sendiri, Bu. Oh, kalau kamu ngapain keluar dari ini dari Zoom? Itu Al-Quran, Bu, Al-Quran, Bu. Baik, yuk, yang sudah siap, baik. Kita akan mulai ya. Yuk, nanti yang lain mengikuti, yang Bu Yusi tunjuk dibuka ininya ya, speakernya ya. Surat apa, Bu? Al-Kahfi surat ke-18 ayat 1 sampai 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan ayat 1. Yang sudah siap siapa? Ayat 1 yang sudah siap? Mbak Janeta sudah siap? Qurannya? Siapa? Ya. Silakan Mbak Janeta. Ayat 1. Alhamdulillah.
Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Ayat 2, Mas Rofik. Qayyiman liyundiru ba'san sadidan min ladun Basirul mu'minina alladina Diulang. Wa yubasyirul Wayubashirul mu'minina alladina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah. Ayat ketiga, Mbak Tata. Makisi. Makisi nafihi. Hanya pendek ya, fihi abada. Ulangi. Makisi nafihi abada. Ayat keempat, silakan Mbak Aska. Udah siap belum Qurannya, Mbak Aska? Bu Guru, Quranku di kamar ibuku dikunci, Bu Guru. Siapa yang ayat 4 sudah siap? Mbak Ica siap? Mbak Ica ayat 4? Ya, Bu. Ya. Wa yundiral ladina qalu ittakhadallahu walada. Bagus. Ayat kelima. Mas Akil sudah siap? Mas Akil. Lahum bihi min ilmi walali abaihim kaburat kalimat tantah ruju min afwahihim in yakuluna ila Kaziba. Zinya pendek ya. Ayat 6, Mas Katon sudah siap? Mas Katon ayat 6. Ayat 6, Bu. Ya. Fala'allaka Fala'allaka nafsaka ala asarihim in lam yu'minu bihada hadithan hadisi. asafan. Ayat ke-6, ayat ke-7, silakan Mas Evan sudah siap? Sudah, Bu. Ya, nanti ayat 8 Mas Haidar. Inna ja'alna ma ala ardil zinatan la ilaha Lina beluahum. Ulangi, lina beluahum. Lulahum ayyuhum ahsanu amala. Oke, ayat 8 Mas Haidar. Wa inna laja'ilun nama Namanya panjang. alaihi. Ma'alaiha. Wa inna laja'ilun nama alaiha sa'idan juruza. Oke, ayat 9 silakan Mbak Najmi. Ayat 9 sudah siap Mbak Najmi? Am hasib. Ya, Bu. Ya. Ayat 9. Am hasibta anna. Bisa suaranya Mbak Najmi? Ashabal kahfi warraqimikan min ayatina ajaba. Oke, ayat 10 semuanya bersama-sama. Ayat 10 semuanya bersama-sama. 1, 2, 3.
Is awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Alhamdulillah, sadaqallahul azim. Baik anak-anak, kita jadikan kebiasaan ya. Kemarin kan sudah bilang carilah sebuah amalan terbaik yang bisa kalian kerjakan terus menerus ya, nggak pernah putus. Nah mungkin salah satunya bisa jadi membaca surat Al-Kahfi di setiap hari Jumat dan malam Jumat itu menjadi kebiasaanmu. Jadi amalan unggulanmu, tidak apa-apa, boleh saja ya 1-10 setiap Jumat kamu baca, tapi nggak boleh putus, itu bisa menjadi amalan terbaikmu. Baik anak-anak, kita akan masuk ke review IPS dulu ya. Apakah anak sudah mengerjakan kemarin? Belum, Bu. Sudahkah mengerjakan kemarin yang Bu Yusi share di WhatsApp? Sudah. Sudah ya. Baik, kita akan mengerjakannya bersama-sama. Sekalian dicek kembali jawabannya. Siapa tahu ada yang belum tepat. Benar, Bu, benar, Bu. Yuk. Kita mulai ya dari soal nomor 1. Mas Fabian bisa dibaca soal nomor 1. Ya. Ya, siap dibaca soalnya 1, 2, 3. Terlihat kan share screen-nya? Terlihat, Bu. Ya, coba mana Mas Bian? Kok belum baca? Letak suatu negara atau wilayah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi disebut dengan? Geografis. Ya, betul. Letak geografis. Oke. Sekarang, berdasarkan letak geografis, Indonesia diapit oleh 2 benua, yaitu? Benua Hindia dan benua Pasifik. Bukan Itu nih. samudra. Benua Australia dan benua apa itu? Benua? Ica? Benua apa, Ca? Benua Australia dan benua kok lupa, Bu? Benua apa saja Indonesia itu diapit oleh benua apa? Australia. Dan? Singapura dan Malaysia. Allahu Akbar. Dan Benua, Asia, benua. Bu. Hah? Dan benua Asia dan benua Australia. Ya, betul. Kenapa jadi jauh-jauh ke Singapura? Singapura itu bukan benua. Asia dan Australia. Ya, kalau Singapura itu tetangga negara kita, tetangga negara, bukan diapit ya. Sebutkan 3 unsur dalam peta yang kamu ketahui. Apa saja? Yang paling atas di situ biasanya disebut dengan apa? Gunung. Apa? Mana? Yang Di mana, Bu? peta bagian atas sendiri namanya apa? Bentar, Bu. Ayo, Haidar. Unsur peta apa aja, Haidar?
Judul peta. Judul peta. Terus. Apalagi? 3 unsur. Skala peta. Skala. Terus. Simbol peta. Sama simbol. Ya. Kalau judul itu ada yang di atas sendiri ya, di atas sendiri. Kemudian kalau yang skala itu biasanya ada di 1 banding berapa, itu yang namanya skala ya, 1 banding sekian kayak gitu. Terus yang berikutnya ada simbol. Simbol itu yang kemarin Bisi bilang, ada kayak tanda segitiga, tanda lingkaran, tanda air, dan sebagainya ya. Selain itu masih banyak sebetulnya, ada legenda, ada insert, ada garis tepi, garis astronomis, ada arah mata angin, itu boleh ya. Itu unsur dalam peta. Sekarang nomor 4, unsur peta yang berfungsi sebagai penunjuk arah mata angin disebut. Ini sudah dikerjakan apa belum? Belum. Belum, Halo, terus Bu. kemarin kalian ngapain? Belum. Tidur, Bu. Apa sekarang? Unsur peta yang berfungsi sebagai penunjuk arah mata angin disebut? Taruh, pulpen aku ketinggalan nggak, Bu? Tunjuk arah, Bu. Petunjuk arah. Betul sekali. Ya. Jadi unsur peta yang berfungsi sebagai penunjuk arah mata angin adalah petunjuk arah. Nomor 5. Fungsi dari kenampakan alam pada peta adalah, apa fungsi kenampakan alam pada peta? Memberitahu, Bu. Beritahu apa? Legenda. Legenda itu, apa sih ini pertanyaannya? Bu, nomor 5 tadi apa? Petunjuk apa? Apa? Petunjuk arah. Dibaca. Legenda. Nomor 4 nih. Udah. Legenda itu keterangan dari simbol-simbol yang digunakan pada peta yang mewakili kenampakan alam. Kalau ini fungsi kenampakan alam. Ya, apa? Aska, apa fungsi kenampakan alam pada peta, Aska? Ayo, Nindi. Apa fungsi kenampakan alam pada peta? Enggak tahu, Bu. Memberitahu sumber daya alam. Ya, betul sekali. Ya, memberitahu potensi sumber daya alam yang tersedia. Ya, jadi di sini mengetahui sumber daya alam yang tersedia. Fungsinya, jadi kita tahu gitu kalau misalnya baca peta, di mana sih di Indonesia yang kaya akan perkebunan kopi misalnya, atau yang ada punya danau kayak gitu. Nah, kita lihat dari peta di situ ternyata ada kenampakan alam. Jadi di situ adalah mengetahui potensi sumber daya alam. Ini kalau nggak kamu jawab, ini habis ini Bu Yusi hapus loh. Kamu minimal kamu bisa menulis jawabannya dulu, nanti kamu print soalnya buat belajar atau untuk mencocokkan jawabannya. Jadi sudah ditulis belum jawabannya? Habis ini, Nih, habis Bu. nomor 6 Bu Yusi hapus karena nanti nggak bisa dipakai. Kalau nggak dihapus nanti ini layarnya berantakan. SDA itu apa, SDA, Bu? SDA itu Sumber sumber daya daya alam. Mengetahui potensi sumber daya alam yang ada. Ya, ini semuanya sudah menulis. Udah, Bu. Kalau nggak menulis, nanti kalian pas belajar IPS, kamu nggak bisa mencocokkan jawabannya. Antara jawaban yang benar dengan jawaban yang salah. Mas Mikdad sudah menulis? Lagi nulis. Oke. Mbak Jasmine, ini lagi belajar pada kameranya pada dimatiin, Bu Yusi matiin juga apa ya?
Dibuka kameranya. Mas Nata kok tumben sih ke off cam terus hari ini? Ada masalah kah dengan kameranya? Nata. Nah, kenapa Bu? Kenapa? Nggak tahu itu tadi ngomong apa, nggak ada suaranya. Next. Sekarang udah nih ya, bisa naikkan ke atas ini jawabannya nanti pasti akan beda. Loh kok jadi dicoret? Ya. Ini kan harus dibersihkan kan? Udah ya, bisa bersihkan ya. Ya, Bu. Oke, nomor 6 sekarang lihat ke nomor 6, perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di Gunung. atas merupakan simbol dari Gunung. Gunung. berapi apa tidak berapi? Tidak berani. Tidak berapi ya. Kemudian nomor 7, Indonesia memiliki kenampakan buatan yang sengaja dibuat oleh manusia dengan tujuan tertentu. Sebutkan satu contoh kenampakan buatan yang kamu ketahui. Apa ya? Kenampakan buatan? Danau. Apa? Danau, sawah. Hah? Parit. Waduk. Betul ya ini waduk. Waduk Lagi. sama apa itu? Tambak. Kok tambak? Bendungan. Bendungan. Apalagi? Kolam ya, itu buatan ya. Parit. Parit, Kebun binatang. kebun binatang. Zoo ya, bisa tulisnya zoo ya. Nggak cukup. Oke, sekarang kita lihat ke nomor 8. Kegiatan ekonomi yang cocok dilakukan di daratan tinggi, di dataran tinggi. Apa contohnya? Mbak Keisha? Petani. Petani teh. Kegiatan ekonomi. Petani. Petani itu orang yang melakukannya. Kalau kegiatan ekonomi Itu kegiatan produksi ya, Bu. Tanam. bercocok tanam. Apalagi? Berjualan es teh. Hah? Berdagang. Berkebun gitu ya? Berkebun. Cocok tanam. Bercocok tanam sudah ya? Terus berkebun. Apalagi? Bukan per. Teman-teman apa, Bu? Berkebun. Berkebun. Jadi kalau kegiatan ekonomi, kamu nggak boleh jawab petani atau pemetik teh. Itu bukan kegiatan ekonomi, itu orang yang melakukannya, ya. Tapi kegiatan ekonomi itu kegiatannya kayak bercocok tanam tadi. Udah gitu sih. Beternak, Bu. Beternak, Bu. Beternak apa ya di atas ya? Sapi. Sapi. Ayam. Ya. Oke, kayak gitu ya. Oke, nomor 9. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Apa yang dimaksud dengan negara agraris? Agraris itu baru dengar. Negara penghasil bahan pangan dalam jumlah besar. Negara penghasil bahan pangan. Negara penghasil bahan pangan. Tapi dalam jumlah besar. Dalam jumlah besar. Ya. Negara penghasil bahan pangan dalam jumlah besar. Nomor 10, potensi yang dimiliki oleh negara agraris itu apa? Tidak kemiskinan makanan. Potensinya yaitu ya, tanaman penghasil bahan pangan.
Tanaman penghasil bahan pangan, Bu. Ya. Kayak padi. Kalau di Indonesia jadinya padi. Ya. Hasil bahan pangan. Jagung atau mungkin kalau di luar negeri itu gandum gitu ya, negara agraris karena penghasilan mereka makan utamanya itu gandum. Ini kan nomor 10 tuh, ditulis. Sudah semuanya ini Bu Isi mau hapus? Bentar, Bu, bentar, Bu. Nomor 10 dah. Tanaman penghasil bahan pangan. Bahan pangan. Tanaman penghasil bahan pangan. Selesai. Bahan pangan. Tanaman penghasil. Ah? Kelasnya. Nanti ya jam 10. Bu, lanjut, Bu. Oke, nomor 10 S11. Apa itu, Bu? Akar atau apa, Bu? Itu Perhatikan bukannya tanda. gambar di bawah ini. Ada yang tahu itu gambar apa? Sungai ya, Bu? Sumber Sungai, mata. betul sekali, sungai. Ini itu adalah simbol sungai ya. Simbol sungai. Kemudian sebutkan 5 contoh kenampakan buatan yang ada di sekitarmu. 1 apa Sultan? Kolam. Enggak tahu. Ayo Mas Sultan, di sekitarmu ada apa kenampakan buatan sekitarmu? Bot. Rumah. Apa? Ada rumah. Rumah, terus Kebun. ada kebun ya, pekarangan ya. Terus apa Mas Ada Mikdad? radio. Sekitarmu ada apa? Radio. Bukan radio itu bukan kenampakan buatan. Itu benda yang benar. Kenampakan itu sesuatu yang berada di alam, tapi itu buatan manusia. Parit, Bu. Ya udah, Bu. Kurungan burung, Bu. Kayak Kolam ini. renang, Bu. Kolam renang, betul. Kolam ikan, boleh. Tebing buatan itu loh. Gedung. Ya, gedung, sekolahan, masjid, ya. Atau ada nggak yang di rumahmu itu, sekitar rumahmu itu, ibu-ibunya nanam pohon toga gitu? Ada, Bu. Toga, Bu. Jadi itu area perkebunan toga itu juga termasuk buatan ya. Next, sekarang nomor 13. Indonesia disebut sebagai negara maritim dan negara agraris. Kedua potensi ini harus didukung dengan sarana apa dan apa? Hemat. Ayo. Sebagai negara maritim, kalau maritim itu artinya apa? Lautnya lebih luas daripada Lautnya lebih dataran. luas. Berarti sebagai negara maritim kita tuh harus kuat di bidang apanya? Pertanian. Perikanan. Kok pertanian? Sarananya Perikanan. apa yang mendukung agar maritim kita kuat? Sarana pendukung. Ikan tidak dicuri. No. Pendukungnya anak-anak, pendukung perikanan apa? Supaya ikan-ikan kita itu bisa diolah dengan bagus, bisa dijual dengan baik, itu kita harus punya sarana apa? Baik. Tambah ikan, Bu. Supaya ikannya itu bisa diangkut, bisa diperjualbelikan, itu harus apa? Nelayan. Sarana, ini sarana. Ditangkap memakai Sarana jari. itu ada sarana transportasi, sarana komunikasi, sarana apa lagi ya? Perikanan, tentara laut, Bu. Sarana itu alat gitu loh. Jaring. Perahu. Bantingan, Bu. Oke, ini kita kasih tahu ya.
sarana pendukung itu ini supaya negara maritim kita kuat, berarti kita harus punya sarana transportasi yang memadai. Sarana transportasi itu apa? Berarti kita harus punya kapal, ya. Kita harus punya jalur pelabuhan, itu namanya sarana transportasi. Kemudian untuk mengangkut barang-barang hasil bumi kita juga kita harus punya Sarana transportasi, Bu. apa? Ada apa, Bu, tadi, Bu? Itu dibaca atau ada? Ya, untuk mengantar hasil bangunan kita berarti kita harus punya sarana jalan yang bagus, tidak rusak, itu ya. Sarana transportasinya harus jelas. Terus selain transportasi juga kita harus punya sarana komunikasi yang kuat. Ya. Jadi ada transportasi, komunikasi ya. Oke, sudah ini tulis. Next. Totet, totet, tot. Oke. Berikut. Nomor 14. Nah, contoh sarana transportasi yang mendukung potensi maritim di Indonesia. Tadi contohnya apa? Tadi sudah bilang? Kapal. Hah? Kapal. Iya, ada kapal. Apa lagi? Apa Ada apa lagi? Mungkin jalan yang apa? Yang halus gitu ya? Kalau mau mengantar barang dari Semarang ke Ada karang, Jakarta. Bu. Ada karang, Bu. Ada karang. Hah? Ada karang, Bu. Apa-apa? Jalannya halus, Bu. Iya, jalan Katanya jalannya halus. Berarti gak ada karang, Bu. bukan, maksud itu jalannya tuh gak yang tanah-tanah gitu loh. Tapi ada jalan Jalannya yang dibangun aspal. dengan aspal. Jadi itu lebih lancar. Pengangkut Nomor ikan yang 15. higienis, Bu. Apa? Pengangkut ikan yang higienis, Bu. Ya, Kan bisa tuh, Bu. 15 sekarang. Pembuatan terasering bermanfaat bagi kegiatan ekonomi di bidang kemarin sudah belajar. Di bidang apa ini terasering? Pertanian, Bu. Yes, pertanian. Nomor berapa, Bu, yang pertanian, Bu? 15. Nomor 16. Waduk merupakan satu kenampakan buatan. Manfaat dibuatnya waduk adalah Menjadi sumber air bagi masyarakat. sumber air. Satu lagi apa? Untuk menampung air. Budaya alam. Menampung Pariwisata. 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 Kemudian Perikanan. ya. Ini ya manfaat waduk itu banyak ya, sumber air, pariwisata, perikanan gitu ya. Kalau di daerah waduk itu biasanya kita suka ada banyak petani-petani ikan ya yang membuat kotak-kotak kayak gitu buat memelihara ikan. Pakai jaring ya, Bu? Apa? Kenapa, Mbak? Pakai kayak di kotak-kotak kayak tambak. Kayak tambak-tambak gitu. Terus nanti dikasih jaring-jaring supaya ikannya nggak pada lari ya. Kayak jaring-jaring. Sudah ini Bu Isi bisa hapus? Bisa, Bu. Bisa. Ya, Bu. Ya. Oke. Cuma nyampe nomor 16, Bu. Udah belum sih? Udah selesai. Oke, 16. Sip. Ini untuk IPS ya, selesai. IPA, Bu. Kita masih harus bahas IPA. Udah tak kerjakan, Bu. IPA sudah dikerjakan semua? Saya sudah. Belum, Bu. Bentar, Bu. Ambil Oke, buku kita dulu, Bu. samakan Izin, Bu. jawabannya ya. Harusnya Tunggu lebih dulu, Bu. cepat kalau sudah dikerjakan ya. Tunggu tuh, Bu. Memangnya Bu Yusi sudah pernah bagikan soalnya ini IPA.
Oke, next siapa nomor 1 yang mau jawab? Mbak Hanin. Ekosistem apa Mbak Hanin? Yuk, mulai ya. Kita gesit. Apa itu ekosistem? Hubungan mana sih? Ya, Hubungan timbal balik antara Hubungan manusia dan timbal balik lingkungannya. antara betul sekali. para makhluk Hubungan hidup timbal dengan balik. Bukan para manusia makhluk aja. hidup. Makhluk Makhluk hidup juga. dan Ya. lingkungan. Makhluk hidup dan lingkungan. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan Kalau aku gini Bu, apa ya Bu? Kalau aku setiap makhluk hidup butuh makhluk hidup lain untuk kelangsungan hidupnya. ekosistem adalah hubungan timbal balik ya antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Belum. Oke. Sampai sini. Oke. 3 contoh nomor 2. 3 contoh komponen biotik yang ada pada ekosistem laut. Biotik Pohon, itu apa hewan, anak-anak? pengurai. Ikan, anemon laut, plankton. Siapa? Coba Mbak Senja. Boleh bantu Mbak Senja apa? Nomor 2 jawabannya. Ikan, kerang, dan ubur-ubur. Ikan, kerang, Bu, ubur-ubur, kemarin Bu Yusi rumput ngasih laut. jawabannya pohon, hewan, dan pengurai, Bu. Bukan itu, Map. Itu, kalau itu adalah bagian dari ekosistem. Ada 3. Produsen, konsumen, pengurai. Oh, ya. Ini udah dibahas apa belum sih, Pak Wisi? Lupa. Belum. Belum ya? Kalau ini komponen biotik yang ada di laut. Ya pokoknya semua makhluk hidup yang ada di laut ya. Kayak rumput laut, plankton, gitu ya. Bu, apa Bu yang nomor 1 Bu? Itu Yang masih nomor ada. 1 apa Bu? Yang nomor 1. Itu masih ada di layar. Cara makhluk hidup dengan lingkungannya. Oke, nomor 3. Silakan Mas Rofik dijawab nomor 3 apa Mas Rofik? Yang mau, Bu. Bu, aku belum juga. Dari padi, terus Itu tikus. dibaca aja Mbak, Mas. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Atar. Atar Ya, belum, Bu. Atar? Ya, Bu. Mana Atar? Ayo, dengar nggak suaraku? Dengar, Bro. Nggak kedengeran, Tar? Halo. Ya, Dengar. silakan. Ini nyebutnya nomor atau dari padi? Langsung namanya. Padi, tikus, ular, 5, 4, 1, 3, 2 Bu. Terus? burung elang, bakteri, satu. Ya, oke. Bakteri atau pengurai ya. Oke, sekarang nomor 4. Oh, bentar Bu. Tadi yang nomor 3 itu 5, 4, 1, 3, 2 ya Bu? Ya. Oh ya. Oke. Oke, Bu Yusi hapus ya. Oke, nomor 4. Aska, dijawab nomor 4 Aska. Karena jenis makanannya hewan dibagi menjadi 4 kelompok besar ya. Menaska. Oh, iya. Jenis makanannya hewan dibagi menjadi 4 kelompok besar yaitu herbivora, carnivora, omnivora, dan insectivora. Contoh hewan yang termasuk kelompok omnivora adalah Ayam. Omni itu berarti om kamu ya. Om kamu tuh sukanya makan segalanya. Ayam. Terus? manusia. Kamu hewan apa ya? Enggak, Bu. Orangutan, Bu. Ayam. Orang. Orangutan. Bu Yusi. Masa Bu Yusi omnivora? Bu Yusi lagi mau nanya. Oh, apa? Tikus termasuk omnivora nggak sih Bu? Tikus Bu. Tikus tuh makan hewan apa sih emangnya tikus?
Tikus makannya padi. Jalannya ya. Tikus itu hama, Bu. Dia itu memang makan daging. Tikus itu kan hewan pengerat ya. Dia tuh makanannya kebanyakan apa sih? Tupperware. Kotoran, Bisa. Bu, kotoran. Enggak, Loh, tikus tuh makannya Tupperware loh, Bu. Tupperware. Sebentar. Tikus itu pemakan segalanya, Bu. Iya, Bu, makan bakteri, habis itu makan apa lagi ya? Kotoran, Bu. Tikus juga makan sampah, Bu. Iya. OP. Nggak mati. Aku tahu, Bu, babi, Bu. Kenapa, Bu? Oh, ini udah tak aja. Ada beruang, orang utan, landak, tikus, dan ayam. Oke. Tikus itu sekarang sudah bermutasi ya. Dulu mungkin dia hanya makan makanan yang karnivora, tapi sekarang kayaknya semua sudah serba dimakan ya. Ya, Jadi kayak berarti tikus, Bu. bermutasi gitu ya. Jadi dia Tikus tuh bisa hama, masuk Bu. ke omnivora. Bu, masa orang dimakan sama tikus, Bu? Itu kalau itu berarti kanibal. Segalanya dimakan tuh kanibal. Ayam, Bu. Oke. Ikan, Bu, Ayam ikan. nggak, Kak? Berarti kan ikan. Ikan tuh makannya apa sih? Ya, Bu, Ikan ikan makannya aja itu makan rumput dagingnya laut. pelet. Terus makan. Bu, Makannya ikan pelet itu, ikan. Bu, pas aku di pemancingan ikan itu kan makan ikan loh, Bu. Nah, tulang-tulangnya tak kasih ke ikannya malah mau loh, Bu. Sampai habis, Bu. Ikan tuh apa ya masuknya ya? Dia masuknya karnivora ya, kebanyakan ya. Tapi kadang-kadang rumput laut juga ya. Rumput laut. Terus ikan Berarti tuh dia terkadang masuk omnivora juga. ikan tuh kanibal, Bu. Kanibal ya, omni ya berarti ya. Soalnya masa kan ikan punya hiu gigi makan taring, sama Bu? ikan, Bu. Iya sih. Berarti dia masuk omni. Bu, masa ikan punya gigi taring, Bu? Ada itu piranha, paus, Paus nggak punya, paus nggak ada gigi, Bu. hiu. Yuyu. Ikan lautan. Ikannya ikan lele kan nggak ada, Bu. Astagfirullahalazim. Nah, ikan lele lagi makanannya apa? Ada yang tahu ikan lele? Pelet. Makan temennya cacing. sendiri. Lut. Kotoran juga dia suka ya. Nomor 5, manusia dengan segala aktivitasnya kadang melakukan hal yang justru merugikan alam. Satunya penebangan hutan. Jika penebangan hutan dilakukan secara liar dan terus-menerus, akibat yang terjadi apa ya? Populasi satwa akan menurun dan Ya. hutan akan gundul, Bu. Ya. Kalau hutan akan gundul, akibatnya apa? Monyet akan punah. Hewan-hewan habitat hewan akan hilang, banjir, Tanah longsor. Iya, betul. Jangan hanya sampai di hutan gundul ya. Pasti hutan itu akan gundul, tapi akibatnya apa? Satwa Ya. banyak Longsor, mati. monyet akan Satwa punah. merusak habitat manusia. Ya, seperti itu ya. Sekarang nomor 6 nih. Ada kumbang dan bunga mawar. Hubungannya disebut apa? Bunga dengan lebah. Lebah, Bu, bukan Simbiosis. itu, Bu. Mutualisme. Dualisme. Simbiosis. Mutualisme. Mutualisme. Antara lebah dan bunga Apa itu, mawar. Bu? Simbiosis. 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 Oke, next. Sekarang kita masuk ke nomor 7 dan 8. Saya mau jawab, Bu. Ya, silakan nomor 7. Mas Katon, konsumen Hewan tingkat yang 1. konsumen tingkat 1 adalah ayam, beruang, Elang. Ayam, ayam, burung, tikus, dan belalang, kok burung. ayam, burung, tikus, dan belalang. Bu, ulangi, Bu. Itu ada di layar. Kok beruang, Bu? Tingkat 1 itu tuh berarti yang makan, produsen langsung makan makanannya yang dari produsen ya, ini ya. Elang.
Pinangin. Nomor 8 apa ya? Silakan dijawab Bu, oleh Mas elang Mik. itu juga nggak, Bu? No, kan elang makan burung. Dia bukan langsung ke produsen. Kataknya jadi banyak, Bu. Populasi kataknya jadi banyak. Iya. Iya, kalau ularnya menurun, maka kataknya akan banyak, ayamnya juga akan banyak, sehingga padi akan cepat habis. Elang akan makan burung kecil, Bu. Ayam gimana? Elang akan memakan burung kecil. Kalau nggak ada ular ya? Elang itu bisa makan kambing loh, Bu. Bisa jadi. Tidak ada musuh lagi ya, tidak ada musuhnya si elang. Jadi santapannya burungnya dimakan semua sama elang. Mungkin bisa jadi populasi elang akan semakin banyak gitu ya, bisa jadi seperti itu. Ya, tapi malah burungnya jadi punah, Bu. Kenapa? Malah burungnya jadi punah, Bu. Soalnya dimakan elang, Bu. Burungnya punah, ya. Tapi berarti padinya mungkin lebih aman ya? Ya. Oke. Next. Nomor 9, Bu. 9. Contoh aktivitas manusia yang dapat merusak ekosistem laut adalah menangkap ikan dengan pukat harimau, menangkap ikan dengan bom, menjual Merusak ikan-ikan yang ekosistem, dilindungi secara massal, mengebom laut, membuat menjual dengan belikan pukat ikan yang harimau. dilindungi secara massal, Bu. Ya, merusak. Nomor 8 udah belum, Bu? Ini bisa jadi ya kecelakaan laut ya, seperti tangki Minyak minyak tumpah. tumpah itu ya. Itu juga sangat merusak ekosistem ya. Tangki minyak tumpah itu denda loh, Bu. Wah, itu luar biasa ya, udah ruginya luar berlipat-lipat ganda, udah minyaknya tumpah, terus ekosistem lautnya rusak, segala macam deh. Bu, nomor 8 apa, Bu? Bu, Nomor enggak loh, Bu. 8 tadi, apa akibatnya kan kalau populasi ular menurun, akibatnya tikus akan merajalela, ya. Kemudian burung elang tidak ada musuhnya, jadi dia banyak makanan burungnya. Kemudian si katak itu akan berpopulasinya banyak. Jadi kalian kalau misalnya ditanya apa yang terjadi kalau ini nggak ada kayak gitu ya. Nah, tinggal ditutup aja, dia ditutup kayak gitu. Terus nanti apa yang terjadi kalau nggak ada ular kayak gitu? Berarti nggak ada yang makan ayam, nggak ada yang makan tikus, nggak ada yang makan katak. Akibatnya mereka populasinya banyak. Ini nanti di banyak. Olahraga. Iya, insya Allah jadi. Insya Allah. Kalau nggak nanti sore itu. Oh, kok kenapa tadi tutup? Oke, ulang lagi lanjut ya. Nomor 9 tadi sudah ya? Pengeboman laut, menggunakan pukat harimau. Kemudian tumpahnya minyak di laut gitu. Minyak sama oli beda loh. Beda lah. Kalau minyak itu dendanya lebih kecil daripada oli. Oh gitu. Kan Kalau oli minyak itu bisa- merusak banget, susah dibersihkan ya. Kan langsung nyambur sama air. Kalau minyak itu kan berpisah sama air, jadi tinggal ditarik pakai tali toh, Bu. Nanti minyaknya ngumpul diambil lagi. Oh. Kalau oli dia mungkin sudah ada yang tenggelam gitu apa? Udah nyampur sama air. kapal pernah, Bu, kapal. Bukan Next, kapal next. nih. Yuk, Tari sudah Wika jam 9, waktunya tinggal beberapa menit lagi nih. Aku lah itu Nomor tak 10. Dalam ekosistem Dalam sawah, ekosistem padi sawah berperan dan padi. sebagai apa? Produsen. Produsen, betul, produsen. Nomor Ayam 11. Tunda ayam Mbak tuyul. Najmi, serangga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, contohnya apa? Capung. Capung, belalang, betul sekali. Kucing itu tidak bermetamorfosis, Bu. Apa? Kucing tidak bermetamorfosis. Apa? Kucing tidak Oh, bermetamorfosis. tidak kan? Metamorfosis itu lebih banyak terjadi pada serangga sebetulnya. Kalau Manusia kucing bisa nggak, kan Bu? tidak. Ya bedalah, ini kan pada hewan. Next, 12. Hubungan antara nyamuk dengan manusia adalah simbiosis apa? Kata Simbiosis parasit. Parasitisme.
Parasit. Karena yang satu diuntungkan, yang satu dirugikan. Ya. 13. Hewan yang Hewan akan yang membusuk mati akan dan membusuk menjadi dan menjadi sumber sumber bahan makanan. bakteri. Peran bakteri sebagai Pengurai. pengurai. 14. Berdasarkan jenis makanannya, sapi dan kambing termasuk hewan Herbivora. Herbivora. Proses makan dimakan dalam sebuah ekosistem disebut Rantai makanan. makanan. Sebutkan 3 jenis hewan berdasarkan jenis makanannya. Bentar, Bu. Ada di halaman Parasit 79, Bu. Ya, silakan disalin dulu yang belum ya. pengurai. Udah selesai, Bu. Pengurai Selesai? apa, Bu? Itu, Bu. Pengurai Ya udah. tak, Bu? Pengurai aja. Peran bakteri itu sebagai pengurai. Duh. Udah selesai nih, Bu. Aku belum, Bu. Bener, Bu. 14. Herbivora. Walip, wap, walip, wap, walip, wap, walip, walip. Bu, pada on off cam tuh, Bu. Oh, enggak, I. Itu loh yang paling bawah. Bersabarlah. Ya, Bu, yang paling belakang, Bu. Banyak banget, Bu. Bentar. Mana sih? Video. Next. Nomor, udah dihapus ya? Hapus, Bu. Hapus. Ya. Sebutkan 3 penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ada di Apa, halaman Mbak Wangi? 79 sama 7. Bentar, Bu. Aku lagi ninggalin buku. Di halaman 79 banyak. Apa, Mbak Wangi? 3 penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Kucing, Mbak Naila. kucing daging, Apa namanya? Kucing karnivora. Karnivora. Terus? Tapi herbivora. Itu. Herbivora. Herbivora. Terus? Besar. Herbivora. Besar. Herbivora. Insektivora. Satu lagi apa? Omnivora. Omnivora. Ini kalau diminta 4 ya. Sekarang nomor 17, sebutkan 3 macam simbiosis dan beri masing-masing contohnya. Yang pertama, simbiosis. Simbiosis mutualisme. Mutualisme. Contohnya apa? Lebah dengan bunga. Oke, tahu ya. Bu isi gambar aja ya bunga ini ya. Sama Tadi kan udah lebahnya. ada, Bu. Ya. Yang kedua, simbiosis. Simbiosis apa? Komensalisme. Kerbau dengan Contohnya? burung jala. Kerbau dengan apa? Itu mutualisme. Bukan. Komen Oh, itu bunga- kayak pohon anggrek yang bunga ada anggrek di dengan pohon besar. Anggrek namanya pohon besar. Jadi ini anggrek tuh ditanam di pohon besar, ya. Dia tidak mengganggu pohon besar, tapi dia mendapat anggrek yang apa, Bu? anggrek yang ditanam di pohon besar. Jadi anggreknya itu mendapat keuntungan ya. Karena bisa hidup.
Karena bisa hidup dapat makanan, Bu, tapi sebenarnya pohon anggrek besarnya itu tidak kan di cuma rumahnya. Mutualisme tuh, Bu. dikasih media Kalau terus mutualisme nempelin itu gitu. kayak bunga dengan kumbang. Apa? Dah. Satu lagi yang C, simbiosis. Nyamuk Simbiosis dengan manusia. parasitisme. Nyamuk dengan Kayak manusia. kutu Nyamuk, pada kepala manusia. Iya. nyamuk dengan manusia, Bu. Parasit. Apa itu, Bu? Sudahkah, Bu? Bu, itu yang C apa, Bu? Simbiosis parasitisme. Benalu, Bu. Kenapa? Benalu. Yes, benalu ya, tanaman benalu pada pohonnya itu juga mengganggu ya. Komensalisme itu kayak ikan remora dengan ikan hiu. Apalagi Bu tadi, Bu. Hah? Yang C apa tadi, Bu? Parasitisme contohnya kutu. Kutu pada kepala manusia, benalu pada pohonnya. Itu ya. Kalau yang B apa, Bu? Yang B, Bu? Komensalisme contohnya pohon anggrek yang tumbuh di pohon yang besar. Atau enggak ikan remora yang berjalan atau berenang di baliknya ikan hiu kayak gitu. Anggrek yang tumbuh di Nih ditanam di pohon besar. Bahasa mana itu, Bu? Sudah? Sudah, Bu. Udah, Bu. Bu. Akhirnya lupa. Bu Yusi ngapain, Bu? Baik, sudah ya Bu Yusi sudah selesai menyalinnya? Bu Yusi mau keluar dari share screen? Sudah selesai, Bu. Udah, Bu. Tangan lelah, Bu. Itu bahasa mana, Bu? Oke. Baik, anak-anak. Sudah selesai ya untuk pembahasan Sudah, Bu. IPA IPS. Yang belum itu SPDP. SPDP-nya nanti kita akan carikan waktu ya, kapan ya. Oh ya, Bu Yusi mau kasih pengumuman ya untuk yang mengikuti remedi yang tidak remedi matematika. Hanya ada 8 orang saja. Wah, ada ya, Bu? Ada tidak ya? Ada, Bu. Kemarin data hitung, Bu. 17,5 dikali 10. Ya, dikali 5 sama 5. 87,5, Bu. Ya, untuk matematika kemarin ini Bu Yusi turunkan KKM-nya. Jadi yang dapat 77,5 itu lolos KKM. Jadi Bu, nggak aku 77. remedi. Yang remedi yang di bawah 77,5. Bu. Jadi aku nggak remedi, Bu. Iya, Katon Bu Yusi lolosin. Yeay. Bu, siapa aja, Bu? Yang Enggak lolos remedi, itu Bu. kemarin itu ada Mbak Ica, Mbak Keisha, Mas Sultan, Mas Katon, Mas Haidar, Mbak Aska, Mbak Jasmine. Sebentar, bisa lihat dulu. Wah, ini susah banget, Bu. Buang matematika tuh agak susah loh, Bu. Pakai itu, Bu, pakai apa ya? Rangkan. Ya udah cuman segitu aja yang lolos guys. Ke yang lain selamat mengulang kembali. Makasih, Bu.
Mas Akil lolos. Maaf, Mas Akil lolos. PPKN-nya gimana Bu? PPKN Bu? PPKN Bu? Gimana? PPKN Bu? PPKN Bu? Oh, Yang lainnya PPKN bisa, itu yang nggak lolos itu cuma berdua. Siapa? Nanti ya kalau itu Bu Yusi akan japri aja. Pokoknya hanya berdua yang tidak lolos KKM cuma berdua. Bu, Angki sama Hari Bu. ini Akil lolos. Tampilin Bu di itu Bu. Tampilin Bu. Saya lolos tidak, Bu? Hari Senin Bu Yusi bagikan ulangannya ya. Oke, Bu. 3 matpel yang kemarin Bu Yusi sudah periksa akan Bu Yusi bagikan di hari Senin. Itu ya anak-anak. Siap-siap untuk hari Senin. Kalian PAS-nya apa ya? IPS sama bahasa Sama Jawa. IPA Bu. IPA. Bahasa Jawa. IPS sama Bahasa bahasa Jawa. Jawa. Oke. Ya, baik ya anak-anak. Bu Yusi akhiri dulu. Yang belum sholat duha dulu ya anak-anak. Kemudian tetap stay di rumah karena kalian harus masih mengikuti PAS minggu depan. Jadi jangan pergi kemana-mana dulu. Oke, Iya, Bu. kita tutup saja hari ini ya, pertemuan kita hari ini dengan membaca Berarti habis hamdalah. pas Bu, berarti habis pas itu langsung libur Bu. Habis pas ada remedi dulu 1 minggu, minggu remedi, baru kalian bisa libur. Ya, Aku remedial berarti cuma 1 ya Bu. baru Bahasa Indonesia sejauh ya? ini masih 1. Semoga nggak ada lagi ya Haidar. Ya Bu. Ya Anak-anak, kayaknya palingan bahasa Jawa Bu. Soalnya nggak janganlah. bisa Bu. anak-anak katanya pemerintah itu kan kalian nggak boleh libur kan pas Natal dan Tahun Baru. Nah, ada kemungkinan liburnya tuh digeser ke Januari. Tapi Bu Isi belum tahu. Jadi nanti kalian tunggu aja. Baik ya, kita tutup ya dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa